Ya, memang benar pada saat ini kita akan bersama-sama boleh ambil bagian dan merayakan ketika GKI Kabangan ini didewasakan kurun waktu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Mengapa tanggal 6 Juli? Mengapa tanggal 6 Juli? Nah, kalau Bapak Ibu mencermati di dalam persidangan klasis, itu biasanya diadakan pada bulan-bulan Mei, Juli, berkisar itu. Kemudian untuk minggunya biasanya minggu pertama atau minggu kedua. Maka ketika di persidangan klasis Jogja 32 tahun yang lalu memutuskan jemaat GKI Kabangan layak untuk didewasakan, dan puji Tuhan pada saat ini Tuhan telah memimpin kita, khususnya jemaat GKI Kabangan masih kokoh berdiri. Kalau saya berbicara tentang kuantitas, pada saat ini tercatat nomor induk terakhir itu 451 anggota tercatat. Jika saya boleh membandingkan tolak ukur perkembangan pertambahan anggota jemaat, akan saya mengambil tolak ukur pada diri saya. Ketika itu saya masuk di atestasi GKI Kabangan itu tahun 2003. Tercatat nomor anggota saya itu 244. Jika kurun waktu 23 tahun sampai saat ini, pertambahan anggota jemaat tercatat itu sekitar 207. Jika dirata-ratakan 1 tahun itu pertambahan anggota jemaat tercatat itu antara 8 sampai 9 anggota jemaat. Dan puji Tuhan, kita sampai saat ini menjadi jemaat, katanya Prof. Yusuf itu kita jemaat yang setia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji syukur kita saat ini boleh GKI Kabangan masih kokoh berdiri, dan puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan hari ini, hari Minggu, tepatnya hari Jumat tanggal 6 Juni tahun 2026. Tanggal 6/1 ya. Ketika kita didewasakan dulu tanggal 6 itu ketika itu hari Senin. Ya, hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026 kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun pendewasaan yang ke-32 GKI Kabangan Solo. Tentu 32 tahun bukan waktu yang sebentar. 32 tahun adalah jejak kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal, dan jejak ketaatan jemaat yang terus diproses. Maka dari itu saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk GKI Kabangan Solo. 32. Kiranya kemurahan dan anugerah Tuhan yang sudah menuntun kita selama 32 tahun ke belakang
akan terus menuntun kita ke depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun ini Tuhan beri kita tema yang sederhana tapi sungguh sangat dalam. Kalau Bapak Ibu mengikuti retret beberapa hari yang lalu, kita mengambil tema tumbuh, berbuah, dan berdampak. Itu 3 kata, satu proses pembentukan dari penjunan agung. Tumbuh 32 tahun mengajar kita bahwa gereja tidak boleh stagnan. Tumbuh berarti makin melekat pada pokok anggur Kristus. Tumbuh berarti iman kita tidak hanya lebih tua, tapi lebih dalam. Biarlah di usia pendewasaan ini, setiap keluarga punya misbah, tapi jemaat lapar dan haus akan firman Tuhan. Berbuah adalah tujuan tumbuh bukan untuk jadi besar, tetapi untuk berbuah. Buah itu adalah karakter Kristus yang kelihatan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menanggung beban. Kalau relasi di antara kita beres, maka buah roh pasti keluar tanpa dipaksa. Berdampak adalah, dan buah itu harus dituang. Tuhan bentuk kita bukan untuk disimpan di dalam gedung ini saja. Tuhan bentuk kita supaya GKI Gabangan Solo merasakan terang Kristus lewat hidup kita. Dampak itu sederhana. Misalkan seseorang luar berkata, gereja itu berguna, gereja itu menolong. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, usia 32 tahun mengingatkan kita, Tuhan belum selesai membentuk kita. Roda penjulanya masih berputar. Mungkin tahun ini ada tekanan, ada penghancuran ulang. Percayalah, itu tanda kasih. Karena Dia mau menjadikan kita bejana yang indah dan berguna bagi kemuliaan-Nya. Di momen syukur ini, saya mengajak setiap kita. Yang pertama adalah bersyukur untuk 32 tahun pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib. Bertobat atas segala kekurangan, perselisihan, dan kemandekan kita sebagai gereja. Komitmen untuk masuk usia yang ke-33 tahun dengan hati yang terus mau dibentuk, tumbuh dalam Tuhan, berbuah dalam kasih, berdampak bagi GKI Gabangan. Akhir kata, terima kasih untuk seluruh dukungan anggota jemaat yang sangat setia. Selamat merayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, Kedua-kota, Prof. Yusuf dan anak-anak, dan Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tumpeng ini bukan sekedar tradisi. Bagi kita tumpeng nasi kuning ini maknanya adalah setiap unsur tumpeng berbicara tentang anugerah dan panggilan Tuhan atas GKI Gabangan selama 32 tahun. Tumpeng berbentuk kerucut itu mengarah ke atas. Itu lambang doa dan penyembahan jemaat yang naik ke hadirat Tuhan. Saat puncak tumpeng digotong itu tanda kita menyerahkan puncak prestasi, sejarah, dan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia, oleh Dia, dan untuk Dia segala sesuatu yang terjadi. Maka dari itu, secara simbolis, pemotongan tumpeng akan dilaksanakan penatua Kota Ilawan.
diserahkan kepada Prof. Yusuf sebagai jemaat muamalah dan pendiri gereja. Diserahkan pada anak muda sebagai 1277 itu adalah awal gereja ini dikelola oleh dua gereja, yaitu GKI Kalda dan GKI Sangka. Sebelumnya di tempat ini sudah ada sekolah minggu mulai dari tahun 70 sampai 1970 ya. Saya mengajar sekolah minggu itu antara tahun 1972 73 itu sudah mengajar sekolah minggu dan sering datang ke sini di rumah tangga Yulia di sini ya. Tapi ini dulu halaman dulu rumahnya tangga Yulia kok jempol jadi 2 tahun ya. Lalu tahun 77 bahkan itu ada 2 jemaat. Sebelumnya Rabu Sari, bakal jemaat di Rabu Sari dan Kabahan. Tahun 77 suruh milih yang mana. Nah, waktu itu Toruda itu milih Kabahan. Sedangkan yang Rabu Sari diserahkan kepada GKI Sangka. Dan Sangka juga punya satu lagi bakal jemaat GKI Boyolali. Dimana sudah punya GKI Boyolali bakal jemaat, maka ditambahi Rabu Sari. Ada beberapa jemaat GKI Sangka yang waktu itu kecewa kok tidak mau Boyolali sama Rabu Sari kan jemaat itu lebih banyak. Waktu itu jemaat di sini masih sangat sedikit. Ada beberapa jemaat yang sampai sekarang itu kalau saya lihat masih ada Bu Paulus, Bu Aton, pada saat Bu Vida juga itu awal-awal di sini. Nah, yang lainnya mungkin saya kalau lupa menyebutkan, saya minta maaf sekali. Saya ingat itu ya Pak Paulus, Bu Paulus, Bu Aton, ya Bu Vida itu masih muda-muda semua. Lalu kita mulai kebaktian sendiri karena sudah diserahkan ke Coyudan tahun 1979 awal itu kita sudah mulai kebaktian sendiri di sebelah ini belakang sini. Jadi ini sudah lama ya macam-macam barang macam-macam dan kita ada tempat dikasih payon seng begitu ya, kita kebaktian di emperan. Ya itu tahun 79 itu semester pertama pada saat pernah tugas kami di sini. Awal kita di sini waktu itu masih ada Pak Yaya belum ada, Pak Minati ya, Pak Minati, saya harus Minati dan keluarga di sini. Jadi terus bertumbuh sekitar tahun 80-an itu Pak Yaya mulai ada di sini. Dan lalu belajar mencari donatur ya untuk pembangunan gereja di sini. Sempat panggil kelompok musik dari Jakarta itu di Gedung Wanita ya, ada yang berdiri buka huruf ya, yang berdiri Panjaitan sama buka huruf ya, berlian buka huruf, berlian buka huruf ya, itu sekarang sudah meninggal dunia. Dan beberapa penyanyi itu kita panggil karena waktu itu belum pernah ada gereja panggil penyanyi dari Jakarta yang melihat banyak. Nah disitulah mulai terkumpul dana. Awal tahun 1992 itu digambar gereja ini ya. Selesai lalu dibangun. Waktu 1993 saya ambil spesialisasi di Surabaya. Ya, mulai Januari saya tidak di sini, tapi kami sempat kebaktian di jalan masuk. Nah itu cuma itu sudah ada dapat tanah lagi. Lalu karena dimungkinkan pada tahun 1994 ya, 94 itu sudah jadi gereja sudah jadi siap diresmikan. Waktu itu pada waktu peresmian itu sudah ada batas jemaat GKI Kabahan karena syaratnya waktu itu batas jemaat itu jemaatnya
50 orang. Ya, jadi saya masih ingat sekali ya, 50 orang mungkin. Saya beberapa saya ada di sini yang lama-lama ya. Akan jadilah jadi saya. A few moments later. A few moments later. Pasti terbang ke awan, hingga sebentar di pohon kelapa. Kami Diajana kirimkan sapa. Selamat ulang tahun GKI Kapan tercinta. Jalan-jalan di kota tua, beli manggis di depan stan. 32 tahun GKI Kabangan setia, tumbuh subur dalam pelayanan. Selamat merayakan sukacita ke 32 tahun untuk GKI Kabangan. Semoga kasih dan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam setiap langkah pelayanan.